Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ardianto dari kelas 1C nomor absen 9. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas basis data dengan materi normalisasi database. Pengertian normalisasi database. Normalisasi database adalah proses mengorganisasi data dalam database untuk menghindari redundansi dan ketergantungan data. Tujuannya adalah untuk membuat struktur tabel yang efisien, mengurangi penyimpanan data yang berulang, dan menjaga integritas data. Tujuan utama dari normalisasi database adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Ketika ada suatu basis data yang belum dilakukan normalisasi, terdapat beberapa kemungkinan yang bisa berakhir merugikan dari keseluruhan sistem itu sendiri. Antara lain adalah insert anomali, adalah sebuah kemungkinan di mana terciptanya kondisi dari basis data yang tidak bisa dimasukkan beberapa jenis data secara langsung oleh sang pengembang. Lalu ada delete anomali, kondisi di mana terjadinya penghapusan suatu data yang tidak sesuai harapan. Dengan kata lain, bisa saja data yang tidak ingin kalian hapus menjadi ikut terhapus. Lalu update anomali, suatu kemungkinan terjadinya kondisi perubahan data yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalnya ketika kalian ingin mengubah dari suatu data, malah menimbulkan efek basis data yang tidak konsisten dan perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang kalian perintahkan. Dalam normalisasi database, yang pertama adalah first normal form. Normalisasi first normal form adalah langkah awal dalam proses normalisasi database. Dalam first normal form, tabel harus memenuhi kriteria berikut. Setiap atribut name harus unik. Setiap atribut value harus single. Setiap baris tidak boleh diulang kembali. Tidak ada repeating group. Lalu ada second normal form. Setelah mencapai bentuk normal pertama atau first normal form, langkah selanjutnya adalah mencapai bentuk normal kedua atau second normal form. Dalam second normal form, seluruh atribut non-kunci harus bergantung secara penuh pada kunci utama tabel. Tabel harus berada dalam bentuk normal pertama atau first normal form. Setiap atribut non-kunci harus bergantung secara penuh pada kunci utama. Tidak boleh ada ketergantungan parsial pada kunci utama. Lalu ada third normal form. Dalam normalisasi third normal form, selain memenuhi kriteria second normal form, setiap atribut non-kunci juga harus bergantung secara penuh pada kunci utama dan tidak boleh ada ketergantungan transitif. Artinya, tidak boleh ada atribut yang bergantung pada atribut lain selain kunci utama. Jika ada, maka harus dibuat tabel terpisah untuk atribut tersebut. Dengan mencapai third normal form, struktur tabel akan lebih sederhana, data akan lebih konsisten, dan lebih mudah untuk mengolah database. Dan ini adalah contoh kasus transaksi. Sebuah tabel yang belum dinormalisasi. Di sini ada tabel dengan kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan quantity. Di sini dalam kode faktur atau tanggal dengan satu value memiliki 3 atribut, yaitu di kode barang ada D01, D02, D03, dan bagian kode faktur KK02 terdapat satu value dengan 2 atribut, yaitu di 04 dan di 05. Jika dilakukan normalisasi database dengan first normal form, maka akan jadi seperti ini. Dalam atribut kode barang D01, D02, dan seterusnya akan memiliki baris sendiri dan hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Lalu selanjutnya adalah second normal form.
Syarat second normal form adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya pada tahap normalisasi second normal form ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi second normal form dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Dari tabel first normal form tadi akan dipecah menjadi dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel transaksi. Di bagian tabel barang, primary key-nya ada di dalam kode barang, yaitu D01, D02, dan seterusnya. Pada tabel transaksi, bagian primary key-nya adalah kode faktur, yaitu KK01, KK01, dan seterusnya. Dan tetap memiliki nilai tunggal dalam setiap baris dan pada setiap atribut masing-masing. Lalu selanjutnya ada third normal form. Pada third normal form tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut, yaitu adalah tiga atribut ABC. Kondisinya adalah A sama dengan B dan B sama dengan C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada third normal form ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya ada pada atribut quantity. Kolom tersebut tidak tergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi, third normal form akan menghasilkan tabel berikut. Di bagian third normal form dipecah menjadi tiga bagian, yaitu tabel barang, tabel transaksi, dan tabel detail barang. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.